Wah, gak kerasa ya, sudah bulan Februari, di mana bulan penuh dengan kasih sayang. Sama seperti dengan Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Karena itu, yuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami boleh beribadah online kembali Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan seluruh rangkaian acara dari awal, pertengahan hingga akhir. Sebentar kami akan memuliakan dan memuji Engkau ya Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Shalom teman-teman, happy Sunday. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang gurun hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yuk teman-teman, lebih semangat memuji Tuhan. Firman Tuhan bina bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menunggu setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan
coklat buat kamu. Wah, terima kasih ya. Tapi kenapa kamu bagi-bagi coklat? Iya, karena aku mau berterima kasih. Berterima kasih. Iya, aku bersyukur punya teman yang baik seperti kamu. Aku juga mau terima kasih dan bersyukur punya teman seperti kamu. Halo adik-adik, yuk kita belajar menabur yang baik. Sebab apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Jika kita menabur hal-hal yang baik, itu juga yang akan kamu tuai nantinya. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, sekarang mari kita saksikan dulu firman Tuhan berikut ini. The Sower diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Di suatu hari yang cerah, Yesus pergi duduk-duduk di tepi laut, dan seperti biasa terjadi kerumunan orang segera berkumpul di sekitarnya. Yesus naik ke kapal dan mulai mengajar mereka dengan menceritakan sebuah kisah tentang seorang petani menanam benih di dalam bidang. Yesus berkata kepada orang banyak di pantai, ketika para petani menyebarkan benih, beberapa mendarat di tanah yang penuh karak dari jalur jalan kaki di sebelah lapangan. Beberapa benih jatuh pada tanah berbatu di mana tidak ada cukup tanah. Beberapa benih jatuh di antara tanaman dengan duri. Tetapi beberapa biji mendarat di tanah yang baik dari lapangan. Yesus menjelaskan bahwa benih yang jatuh di jalan segera dimakan oleh burung. Benih yang berakar di tanah berbatu segera muncul, tetapi tanpa tanah yang di dalam tumbuh, matahari menghanguskan tanaman baru. Benih yang jatuh di antara tanaman berduri tidak tumbuh secepat duri, dan mereka tidak bisa mendapatkan matahari atau nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh. Benih yang mendarat di tanah yang baik menghasilkan banyak biji-bijian yang indah yang bisa dipanen. Kepada mereka yang mencintai uang, Yesus memperingatkan bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bertahan selamanya. Dia berkata, "Lakukan, jangan menimbun harta di bumi, di tempat yang sudah rusak, berkarat, dan dapat dicuri. Sebaliknya, simpanlah harta karun di surga, di mana tidak ada yang dapat membinasakan atau mengambilnya." Yesus berkata, "Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada." Memalingkan perhatiannya kembali ke kerumunan orang yang berdiri di pantai, Yesus menjelaskan apa yang dimaksud kisahnya. Yesus berkata, ketika ada yang mendengar firman kerajaan tetapi tidak memahaminya, musuh datang dan mencuri itu, sehingga kebenaran yang ditanam di dalam hati tidak akan tumbuh. Seperti burung-burung yang memakan benih yang mendarat di jalan. Ketika Yesus berbicara, Yesus dapat melihat cahaya pemahaman yang tumbuh di wajah orang banyak. Yesus terus menjelaskan kisahnya dengan mengatakan, beberapa orang dengan gembira mendengar dan menerima kata setelah mendengarnya untuk pertama kali. Tetapi mereka menyerah begitu masalah muncul dalam hidup mereka, karena kebenaran tidak tenggelam dalam hati mereka, sama seperti biji yang jatuh di tanah berbatu. Orang lain peduli lebih banyak tentang kekayaan dunia, sehingga mereka tidak memperhatikan kata itu, sehingga kebenaran tidak dapat tumbuh di dalam hati mereka, sama seperti benih yang jatuh di antara duri. Tetapi ada Yesus menjelaskan yang mendengar kata itu, memahaminya, dan hidup sesuai kebenarannya. Orang-orang ini seperti benih yang ditanam di tanah yang baik.
Dan seperti biji-bijian itu, mereka tumbuh dan makmur dalam terang Tuhan. Ketika dia selesai menjelaskan ceritanya, dia memandang ke kerumunan dengan cinta, melihat bahwa kisahnya telah menanam benih-benih di tanah yang baik dan banyak di hati murid-muridnya. Yang pertama adalah terbuka terhadap pemahaman. Jika kita membuka hati terhadap pesan Yesus, Dia yang akan memenuhi kita dengan kasih dan kebenarannya, dan yang akan terus membimbing kita. Yang kedua, ketahanan di dalam iman. Nah, tantangan mungkin aja akan datang adik-adik, tapi seperti benih yang ditanam berbatu-batu, kita tidak boleh menyerah. Kita harus menghadapi kesulitan dengan berani dan berpegang pada ajaran yang positif. Kita percaya bahwa tantangan yang berat akan membantu kita untuk tumbuh menjadi lebih kuat dengan karakter yang sehat. Nah, yang ketiga, hidup sesuai dengan kebenaran. Ketika kita mengakarkan diri kita dan hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan berada di jalur yang diberkati hidupnya dan selalu sejahtera. Teman-teman, Kena jadi tambah happy nih setelah ikut ibadah hari ini. Teman-teman juga happy kan? Stop, tunggu dulu. Setelah ini kita mau melakukan activity. Yuk teman-teman, kita buat bersama ya. Shalom adik-adik, gimana? Kalian tadi sudah memuji dan menyembah nama Tuhan kan? Nah, untuk hari ini kita akan melakukan activity guys. Jadi activity-nya ini kita akan buat sumur. Sumurnya dari kertas lipat, dari kertas HVS atau apapun. Jadi kalian siapin bahan-bahannya. Yang pertama, kalian siapin stick, terserah stick apapun seperti ini. Siapin 2, habis itu kalian siapin juga kertas HVS seperti ini. Kalian lipat di tengah-tengahnya. Setelah itu kalian juga bisa potong bundar seperti ini, lalu kalian tempel gunakan double tip. Sesudah itu, jika kalian sudah menempel dan ini menempel di sebagian sininya, kalian bisa gambar batu-batu kecil seperti ini. Nanti kalian arsir pakai pensil atau pensil warna atau apapun juga boleh. Dan pasti kalian juga menggunakan gunting. Tapi ingat ya adik-adik, ketika kalian menggunakan gunting, tolong diawasin sama orang tua kalian supaya terhindar dari segala yang tidak diinginkan. Oke, kalau sudah, kalian tempel di bagian ujung stick, sebagian sini dengan double tip, lalu kalian tempel di tengah-tengahnya kertas merah yang sudah kalian siapkan. Kalau menurut Mister, bagus warna coklat, tetapi untuk hari ini Mister menggunakan warna merah untuk sumurnya. Nah, setelah itu kalian tempel di bagian sininya, 2 sama kanan kiri, dan kalau sudah kalian juga siapkan double tip kalau di HVS kalian di bagian sininya, lalu kalian tempel di sininya. Nah, nanti jadinya akan sumur seperti ini. Nah, kalau kalian sudah jadi, kalian jangan lupa untuk posting di Instagram kalian dan tag GSS Kids PM. Nah, terima kasih adik-adik. God bless you.